Kita ada soal UTBK tahun 2022. Nah, soalnya berbunyi seperti ini, teman-teman. Pernyataan yang bukan merupakan karakteristik dari masyarakat multikultural, oke, adalah, nah berarti di sini kita harus cari mana opsi yang tidak menunjukkan karakteristik masyarakat multikultural. Teman-teman tentu sudah sangat familiar ya dengan kata ini, multikultural ini, ya nggak sih? Dilihat dari katanya ya, multi itu berarti banyak, dan kultural ya itu berarti budaya, gitu ya. Gampangnya seperti ini. Jadi multikultural itu adalah masyarakat dengan banyak budaya di dalamnya. Oke, nah untuk jawab soal ini karena yang ditanyakan adalah yang bukan, maka sekarang kita lihat dulu di sini mana yang termasuk dulu ya, mana yang termasuk karakteristik dulu. Oke, yang pertama, terdapat konsensus untuk mengelola dan meminimalisir konflik. Ya, konsensus atau bisa dibilang kesepakatan gitu ya, kesepakatan bersama. Untuk bisa meminimalisir konflik ini jelas ya, ini termasuk dalam karakteristiknya. Oke, kemudian yang B, tinggal dalam suatu wilayah yang sama, wilayahnya sama, budayanya beragam. Oke, ini dari kata-katanya aja udah bener banget nih, sesuai sama arti multikultural. Berarti ini termasuk ya, karakteristik. Oke, kemudian yang C, adanya kesadaran pentingnya integrasi sosial meskipun ada perbedaan kepentingan. Oke, sadar bahwa integrasi atau persatuan itu penting meskipun banyak perbedaan. Ini tentu ya termasuk dalam karakteristik masyarakat yang budayanya banyak. Yang D, adanya kesamaan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Oke, ini bukan ya. Ini bukan karakteristik masyarakat multikultural. Ya, karena dalam suatu masyarakat aja nih, Indonesia aja lah ya, Indonesia nih, masyarakat Indonesia gitu. Kita punya, katakanlah Pulau Jawa deh. Ini Jawa. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Ada Barat, Tengah, Timur. Ini aja sama-sama satu pulau ya. Nilai norma di sini belum tentu sama di sini. Nilai norma di Jawa Tengah belum tentu sama dengan Jawa Timur meskipun sama-sama namanya depannya Jawa gitu ya. Jadi yang D ini bukan merupakan karakteristik. Jadi ada kemungkinan D ini jawabannya. Ya, kita lihat yang E dulu untuk memastikan lagi. Terdapat perbedaan bahasa. Bahasa ini maaf teman-teman ini typo, ini nggak ada N-nya. Bahasa dalam suatu masyarakat. Oke, betul ya. Kalau kita lihat di tempat kerja atau di sekolah, di kampus deh. Di kampus itu pasti satu kelas beragam tuh bisa bahasanya. Ada yang bisa bahasa Sunda, ada yang bisa bahasa Jawa, ada yang bisa bahasa Minang, dan lain-lainnya. Jadi ini pasti termasuk karakteristik. Jadi karena pertanyaannya adalah yang bukan karakteristik, maka jawabannya yang D. Gitu ya teman-teman. Semoga membantu. Oke, kita masuk ke soal yang kedua dari UTBK tahun 2021. Nah, soalnya berbunyi seperti ini. Suatu negara membantu integrasi antara para imigran ya, dan kelompok dominan dengan cara menghilangkan berbagai halangan sehingga para imigran itu mendapatkan kehidupan yang layak. Kasus ini dikategorikan sebagai bentuk multikulturalisme apa? Oke, nah teman-teman, bentuk atau jenis multikulturalisme itu ada 5. Ya, ada 5. Oke, nah, apa aja? Kita urutkan dulu. Yang pertama itu ada yang namanya multikulturalisme akomodatif. Ya. Yang kedua ada yang namanya multikulturalisme otonomis.
Oke, yang ketiga ada namanya multikulturalisme interaktif. Yang keempat ada namanya multikulturalisme kosmopolitan. Dan yang terakhir ada multikulturalisme isolasionis. Oke, dari 5 opsi ini, 5 jenis atau bentuk ini, 5-5-nya ada di sini semua ya. Oke, jadi kita harus tahu nih artinya satu-satu. Nah, untuk mempermudah, sekarang kita akan coba pisahkan ya antara mayoritas dan minoritas. Nah, kalau dalam soal yang mayoritas itu berarti yang tadi yang disebut di sini sebagai kelompok dominan. Ya, kalau yang minoritas itu, itu yang disebut sebagai imigran tadi. Nah, ini. Oke, kalau yang akomodatif itu berarti mayoritas ini ya, dia memberi ruang kepada minoritas. Oke, memberi ruang, membantu gitu. Membantu minoritas mendapatkan haknya. Gitu. Oke, kemudian yang otonomis. Nah, kalau otonomis itu otonom ya, ada kata otonom. Itu berarti mayoritas ini dan minoritas itu masing-masing. Masing-masing. Kemudian ada juga upaya dari minoritasnya untuk bisa setara dengan mayoritas. Tapi tetap di sini masih ada interaksi. Meskipun nggak terlalu intens, tapi ada interaksi. Oke, kalau yang interaktif, nah kalau interaktif namanya aja interaktif, ya kan? Berarti di sini biasa antara mayoritas dan minoritas itu saling berbaur, kemudian ya biasa aja bekerja sama gitu. Tapi mereka tetap membawa identitas budaya masing-masing. Ya. Jadinya identitas asli mereka itu nggak hilang. Nah, ini yang interaktif. Saling berbaur, tapi identitas aslinya tetap kelihatan, nggak hilang, gitu ya. Kemudian yang kosmopolitan. Nah, ini itu multikulturalisme yang benar-benar mereka itu udah campur. Ya. Mayoritas, minoritas, budaya mereka udah campur, bahkan sampai nggak terlihat lagi. Apa yang nggak terlihat lagi? Budaya aslinya. Jadi budaya asli, oh kamu dari budaya apa, itu udah nggak diperdulikan, udah nggak kelihatan lagi. Karena mereka benar-benar campur gitu ya. Kemudian kalau yang terakhir tuh isolasionis. Nah, kalau isolasionis itu namanya juga isolasi. Ya, isolasi itu berarti mandiri. Jadi mayoritas sama minoritas hidupnya masing-masing. Oke. Nah, apa bedanya dengan otonomis? Kalau isolasionis itu lebih ekstrim lagi. Jadi kayak masing-masingnya itu benar-benar udah tidak ada interaksi gitu ya. Gak ada interaksi. Jadi versi ekstrimnya otonomis gitu, itu isolasionis. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasannya teman-teman. Agak lama ya, gitu, karena semua opsinya ada gitu. Nah, sekarang kita cocokkan dengan soal. Jadi ada negara, dia membantu integrasinya imigran, berarti yang minoritas ya, sama mayoritas, kelompok dominan. Dengan cara menghilangkan berbagai halangan. Oke, berarti di sini mereka membantu menghilangkan berbagai halangan. Sehingga para imigran itu mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan haknya juga, gitu ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk soal ini opsi yang paling tepat adalah yang akomodatif. Yang B. Oke, bener nggak? Atau ada yang ternyata pemikirannya salah? Yang B.
ya. Karena di situ pihak mayoritas atau kelompok dominannya memberi ruang, ya kan, membantu dengan cara apa? Menghilangkan berbagai halangan. Gitu. Nah, di sini jadi untuk soal ini itu memberikan ilustrasi tahap yang pertama ini yang akomodatif. Karena di beberapa kasus ini itu bisa jadi tahapan. Tapi nggak selalu ya, tapi bisa jadi tahapan juga. Selain bentuk, ini juga bisa jadi tahapan dari multikulturalisme. Kecuali yang 4 sama 5 ini ya, teman-teman. Jadi ada 2 kemungkinan nih, teman-teman. Setelah 1, 2, itu apakah mereka akan lari ke 3, kemudian 4. Kemungkinan kedua adalah mereka dari 1, 2, ya, itu lari ke 5, ke isolasi ionis. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman, mungkin bisa coba dipahami kembali ya. Maaf penjelasannya agak lama, tapi semoga ini membantu. Terima kasih.